Innal hamdalillah ahmaduhu wa asta'inuhu wa astaghfiruh wa a'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Faya ayyuhal hadiyun ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin salat Jumat yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa dan istiqomahkan untuk diri kita supaya meningkatkan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bimtisari awamir wajtina binawahi, dengan melaksanakan perintah-perintah yang telah diwajibkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin salat Jumat yang dirahmati Allah, di bulan Dzulhijjah ini kita hampir pamit dari bulan Dzulhijjah, dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Muharram. Insyaallah akan jatuh pada hari Selasa. Bulan Muharram adalah bulan yang penuh dengan misteri, karena di situ dicatat tahun baru Islam atau tahun Hijriah. Hadirin salat Jumat yang dirahmati Allah, perkiraan amalan apa yang harus kita kerjakan di bulan Muharram? Di bulan Muharram di situ terkenal dengan namanya Yaum Asyura, yaitu hari Asyura. Asyura yang berasal dari Asyirun, 10 Asyirun Asyura, alimul ulama, yang berarti di situ tanggal 10 Muharram. Baginda Rasulullah pernah ditanyakan, su'ilan nabiyyu anil asyura anis saumi fi yaumi asyura. Rasulullah pernah ditanyakan oleh para sahabat, apa fadilahnya atau pahala yang diberikan oleh Allah bagi orang yang berpuasa di hari Asyura. Faqala Nabi, kemudian beliau bersabda, yukaffirus sanatan madiyatah, orang yang berpuasa di hari Asyura, maka dosa-dosa 1 tahun yang berlalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Di dalam riwayat lain disebutkan, yaitu diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar,
yang bunyinya seperti ini. Man shoma yauma asyura faka'anna shaumas sana. Barang siapa yang berpuasa di hari Asyura, satu hari tanggal 10, maka pahalanya seperti berpuasa 1 tahun. Dosa-dosanya 1 tahun diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man tasaddaqa fihi faka'annama tasaddaqa sanatin kulliha. Barang siapa yang bersedekah di hari Asyura, maka pahalanya seperti sedekah 1 tahun. Ini sangat besar fadilahnya bagi orang yang ibadah pada hari Asyura atau 10 Muharram. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Abu Sa'id, Rasulullah menyampaikan, man wassa'a iyalahu yauma asyura wassa'allahu rizqahu fi sanati. Barang siapa yang memberi kejembaran rezeki, memberi belanja sama istrinya lebih di bulan Asyura, atau memberi sangu lebih anaknya, memberi sangu sekolah anaknya lebih di Asyura, atau mengajak maru makan bakso atau yang lainnya, maka wassa'allahu rizqahu sahari, maka rezekinya oleh Allah akan dilipat gandakan selama 1 tahun. Hadis Imam Tabrani dari Al-Khudri, dari Sa'id Al-Khudri. Hadirin salat Jumat yang dirahmati Allah, dan juga di rentetannya di kitab Irsyadul Ibad halaman 49, di bawah hadis yang saya bacakan barusan, ada sebuah cerita. Dulu di Mesir ada namanya orang yang sukses di dalam berdagang kurma, yaitu namanya Atiyah bin Khalaf. Tapi dia jatuh bangkrut. Yang awalnya dia tuh orang kaya sebab menjual kurma, tapi dia bangkrut, sehingga pada saat tanggal 10 Muharram atau 1 Asyura, dia datang ke masjidnya Amr bin As yang di Mesir. Atiyah bin Khalaf tidak berani ada di depan, dia ada di pojok bagian itu. Mengapa? Malu, karena dulu dia bagian orang pemberi sedekah di hari Asyura, tapi dia bangkrut sehingga tidak punya satu apapun kecuali pakaian yang dipakai. Dan di saat beliau berdoa dengan jemaah yang lain, fajaat syarifatun, maka datanglah seorang syarifah, yaitu keturunan Rasulullah. Kemudian syarifah itu langsung menyatakan kepada Atiyah bin Khalaf, wahai Tuan, saya adalah seorang syarifah keturunan Rasul. Saya tidak pernah keluar rumah sama sekali kecuali hari ini, dan anak saya di rumah banyak yang kecil-kecil dan semuanya yatim karena ayahnya sudah meninggal. Karena itu Tuhan, demi Allah saya minta demi kemuliaan hari Asyura,
berilah rezeki uang. Kasihan anak-anak kami di rumah sedang kelaparan. Kemudian Atiyah bin Khalaf menjawab, saya dulu memang orang kaya, pedagang kurma, tapi bangkrut. Saya di rumah tidak ada satu harta pun kecuali pakaian yang saya pakai saat ini. Jika saya memberikan pakaian ini, maka akan saya telanjang di sini. Kemudian perempuan Syarifah tadi itu diam. Karena diam, gak ada yang bicara, Atiyah mengatakan, jika Anda berkenan wahai Syarifah, karena engkau meminta menyebut namanya Allah, saya pasti akan memberi. Kalau saya tidak memberi permintaanmu, maaf tadiru inda Rasulullah, apa yang saya sampaikan nanti di hadapan Rasulullah di hari kiamat, jika keturunannya minta sama saya tidak. Jika Anda berkenan wahai Syarifah, ikut saya. Kemudian Atiyah bin Khalaf pulang ke rumahnya, diikuti oleh Syarifah yang ada di belakangnya. Ketika sampai di rumahnya, membuka pintunya, Atiyah itu membuka semua bajunya dan berpakaian sewek atau sarung yang sudah lusuh. Ini wahai Syarifah, bawa ke rumahmu, mungkin bisa membantu dan dijual untuk putra-putramu. Kemudian setelah itu ketika Syarifah itu sudah pulang, Khalaf bin Atiyah dia munajat kepada Allah dan ke musolanya, ke mihrabnya, dan dia berzikir. Kemudian ketika dia berzikir sampai ketiduran. Nah, di dalam setengah sadar, antara sadar dan tidur, dia bermimpi. Seakan-akan kiamat itu sudah terjadi dan manusia dibangkitkan dari kubur. Ketika seperti itu, pintu surga, di dalam mimpinya pintu surga dibuka dan di dalamnya dia bertemu dengan Haura, beberapa bidadari, dan di sebelahnya bidadari itu ada apel sebagai hidangan. Kemudian bidadari itu mengambil apel itu dan mengupasnya. Ketika apel dikupas, maka harumnya semerbak, karena itu apel dari surga. Karena melihat seperti itu, Atiyah bin Khalaf menyatakan, hei wahai perempuan, siapa kamu? Man anti, siapa Anda? Kemudian bidadari itu menjawab, ana zaujatuka fil jannah. Saya adalah istrimu nanti di surga. Karena mendengar pernyataan itu, Atiyah bin Khalaf heran. Kok bisa saya mendapat istri secantik Anda? Iya, karena tadi sore Anda sudah bersedekah di bulan Asyura kepada janda yang masih keturunan Rasulullah. Ketika kejadian itu, Atiyah bin Khalaf langsung sadar. Dan anehnya, mihrabnya masih harum dari bau apel tersebut. Kemudian setelah itu dia wudhu, sholat, dan berdoa. Ketika berdoa, ya Allah, ya, jika mimpi indah kanat manami situkon, jika mimpi saya ini adalah benar dan perempuan tadi itu adalah istriku di surga, ya Allah, cabutlah ruh kami ya Allah. Maka seketika Allah mencabut ruhnya dan meninggal
saat itu juga. Hikmah yang perlu diambil dari cerita ini, dari ceritanya Atiyah bin Khalaf dengan seorang syarifah, ini menunjukkan betapa besarnya kita beribadah di bulan Muharram tanggal 10 atau hari Asyura. Jika bisa kita berpuasa. Kalau tidak mampu berpuasa, mari kita sedekah. Sedekah tidak punya bentuk, sedekah tidak berbentuk uang saja. Kalimatut tasbih sedekatun wa tahlilun sedekah, dan dengan ibadah-ibadah yang lain. Karena itu semoga kita diberi keberuntungan oleh Allah untuk meningkatkan ibadah kita nanti di bulan Asyura atau tanggal 10 Muharram hari Selasa mendatang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min dhikril hakim. Fastaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim.